Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar pemirsa STJ Sorogan Tafsir Jalalain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, terutama iman, Islam, dan juga nikmat ihsan. Dengan ketiga tersebut, ya, itu menandakan kesempurnaannya jati diri seorang muslim, begitu. Terkadang orang beriman, tapi dia tidak melaksanakan Islam, sholat nggak mau, puasa nggak mau, ya. Padahal di situ ada syariat. Islam itu adalah syariatnya. Iman itu adalah tujuannya. Kemudian ihsan adalah penunjukan terhadap atau pembuktian terhadap adanya iman dan Islam pada diri seseorang tersebut, begitu. Salat dan salam marilah kita sajukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik pemirsa STJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalalain kita. Sekarang masuk ke ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam, kanat itu adalah, ya, jahanam tersebut, mirsada. Mirsad tempat, ya, rasidatun ayat tempat mengintai, au mursidah, ya, atau tempat pengintaian. Jadi jahanam itu, ya, diibaratkan bahwa jahanam itu adalah tempat mengintai, ya. Jahanam asal kata dari kata jihinam, ya, jihinam atau jihanam, ya. Jahanam itu dalam kamus bahasa Arab yaitu bi'rul ba'id, ya, atau qa'rul ba'id. Bi'rul ba'idul qa'r, sumur yang berlubang lagi dalam, itu namanya jahanam, ya. Jadi jahanam itu sumur yang sangat dalam, ya, yang lubangnya yang sangat dalam, begitu, ya. Bi'rul bi'rul ba'idul qa'r, gitu, ya. Nah, jahanam ini sifatnya mengintai. Jadi seolah-olah kita ini sedang dalam intaian jahanam. Barang siapa yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, nah, diintai, siap-siap aja dicaplok oleh jahanam tersebut, begitu maksudnya. Ya, jadi di dalam makna yang tersirat itu sangat mendalam. Jadi jahanam itu adalah sebuah sumur yang sangat dalam, yang sedang atau yang siap-siap mengintai atau mencamplok orang yang seperti apa? Di dalam Al-Quran ini disebutkan lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Tagin, togo. Seperti apa sih maksudnya togo itu? Dalam bahasa Arab itu togo itu artinya begini, ketika ada air, ya, ini batas air, misalkan ada batas air, kemudian air itu melebihi batas tersebut, maka itu namanya tagin, meluap, melampaui batas, ya, melampaui batas yang harusnya batasnya misalkan 500 cc, ternyata air itu 1000 cc, berarti dia melebihi batas normal air tersebut, begitu, maka terjadilah banjir. Nah, ini yang disebut dengan tagin, yaitu orang-orang yang suka melampaui batas. Kata Allah jangan begini, ya dia melakukan begitu. Yang melakukan begitu, melampaui yang Allah batasi, begitu, ya. Kata Allah jangan riba, ya, jual beli boleh tapi jangan riba, tapi dia melampaui batas yang Allah tentukan, melebihi dari jual beli, yaitu
riba, begitu ya. Litaghina ay al-kafirina, yaitu orang kafir, fala yatajawazu nuha, ya. Itu bagi orang-orang yang taghin itu adalah orang yang kafir. Orang yang kafir biasanya taghin. Sebaik-baik apapun orang kafir, maka dia adalah taghin. Ya, taghinnya itu apa? Karena dia tidak mempercayai Allah dan juga tidak mempercayai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketaghinan mereka, begitu. Ya. Fala yatajawajunaha. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan, ya, menyelamatkan diri mereka dari jahanam mirsada itu, begitu. Kalau sudah nyemplung, mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena qa'r, ba'idul qa'r, ya, lubang yang sangat dalam itu, begitu. Ya. Ma'aba, ya. Litaghina ma'aba, marji'an lahum fayadkhulunaha, ya. Jadi ma'aba itu kembali. Jadi mereka tidak bisa kembali, ya, ketika sudah masuk ke dalam jahanam tersebut, ya. Sangat mengerikan, ya. Kita saja kalau misalkan kecemplung sumur, ya, pasti paniknya minta ampun gitu. Panik nggak ya? Ya panik lah kan gitu ya. Apalagi ini jahanam yang lubangnya itu tidak berdasar, begitu. Ya, lubangnya itu tidak berdasar. Ketika Rasulullah SAW, ya, sedang berkumpul dengan para sahabatnya, ada suara gemercik treng, nah gitu, treng, ya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Itu adalah suara batu yang jatuh ke dalam dasar neraka jahanam yang telah dicemplungkan 70.000 tahun yang lalu. Kamu qala begitu. Ya, seperti itulah kisahnya, ya. Nanti antum bisa dilihat di dalam hadis-hadis yang lain. Artinya sangat dalam sekali, ya. Di zaman Rasulullah pada saat itu baru terdengar suara batu itu nyampe ke dalam dasarnya dari 70.000 tahun yang lalu, Masya Allah. Dahsyatnya dan sangat dalamnya yang namanya jahanam tersebut, ya. Kemudian labithina halun muqaddaratun. Labithina halun muqaddaratun, yaitu kalimat labithin adalah menunjukkan sesuatu yang muqaddar, yang tidak disebutkan. Sebenarnya labithina itu adalah tinggal, ya. Mereka tinggal, tapi tidak disebutkan tinggalnya itu berapa lama, tidak disebutkan. Ay muqaddaron lubsuhum, yaitu yang telah ditetapkan mereka tinggal di situ pasti, gitu. Jadi labisina adalah sebuah pernyataan pasti mereka tinggal di situ, cuman tidak disebutkan tinggalnya berapa lama, gitu. Maka dijelaskan lagi fiha ahqaba, ya, fiha pada neraka jahanam itu ahqaba. Apa itu ahqaba? Duhuron la nihayata laha. Duhuron la nihayata laha. Duhuron bertahun-tahun, la nihayata, tapi tahun-tahunnya itu enggak ada batasnya. Nah, pernah dengar kan? Duhuron itu dari kata dahar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan summa atba'aha, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti sitan 6 hari min saumi Syawal, dari puasa Syawal, ya, kasaumi dahr, maka dia puasanya seperti puasa 1 tahun. Nah, dahr jamaknya duhuron. Maka duhuron la nihayatalah, 1 tahun yang tidak ada ujungnya, gitu. Ahqaba jam'u hukbi, jamaknya dari kata hukbun bidomi awalihi, jadi didomahkan awalnya, haknya hukbun, begitu. La yazuquna fiha barda,
La tidak yazukuna mereka merasakan fiha pada neraka tersebut barda kesejukan. Ya, kesejukan. Nauman tidur fa innahum la yazukunahu. Fa innahum maka mereka sesungguhnya mereka la yazukunahu tidak merasakan ya. Jadi kenapa orang itu tidur? Ya, ini juga kita analisis kenapa orang itu bisa tidur? Ya, kenapa kita bisa tidur di rumah kita dengan nyenyak? Pertama ada kenyamanan. Kalau orang di rumahnya tidak ada kenyamanan, sudah dipastikan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, penuh dengan kegelisahan. Misalkan banyak hutang, banyak permasalahan, rumah tangga berantakan, dan yang sebagainya, maka dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Maka ketika di dalam penjelasan ini adalah la yazukuna fiha barda. Nauman. Jadi tidur itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa begitu. Itu tidur. Orang disebut nikmat hidupnya ketika dia ditunjukkan dengan tidur yang nyenyak, meskipun tidak punya harta misalkan, atau hartanya berkurang atau hartanya sedikit, tapi ketika dia tidurnya nyenyak, tidurnya enak, maka itu yang disebut dengan orang bahagia. Banyak harta, pekerjaan ada, rumah besar, tapi dia tidak bisa tidur. Ini berarti ada masalah pada dirinya, baik dari kesehatannya maupun dari lingkungannya. Begitu. Ya. Baik. Kita teruskan. Wala syaroba, dan tidak merasakan syaroba, minuman. Ma yasrobu talazuzan, atau sesuatu yang mereka minum yang rasanya lezat. Mereka di sana minum ya minum, tapi minuman itu bukan menunjukkan sebuah minuman yang lezat gitu. Talazuzan ya. Lezat dari bahasa Arab jadi ya. Illa lakin akan tetapi hamima, apa yang mereka minum? Hamima. Apa itu? Ma'an haron ghayatal hararah. Ma'an air yang panas goyatal hararah, yang panasnya berlipat-lipat. Masya Allah. Jadi goyatal hararah itu adalah puncaknya ke panas. Puncaknya apa? Panas. Goyah. Jadi nggak ada lagi puncak ketika mengatakan goyah. Begitu ya. Goyatul hararah. Jadi puncak yang paling panas. Masya Allah. Bisa jadi timah yang paling panas. Bisa jadi lava ya, lava gunung dan lain sebagainya. Jadi yang penting puncaknya panas ya, begitu. Masya Allah, seram sekali ya. Wa ghassaq bitakfifi wa tasydidi. Bitakfifi boleh kita membaca wa ghassaq, wa tasydidi atau dengan tasydid. Wa ghassaq. Artinya apa? Wa ghassaq ma yasilu min sodidin. Ma yasilu, apa yang mengalir min sodidin dari nanah. Masya Allah. Ghassaq. Jadi illa hamima, kecuali mereka itu minum sesuatu yang sangat panas atau minum yang mengalir dari nanah ya, aliran nanah yang mengalir dari mana aliran itu? Ahlin nar. Jadi di orang-orang ahli neraka itu badannya akan bernanah karena saking panasnya, mereka luka-luka dan luka-lukanya itu tidak sembuh ya. Kita lihat ya, misalkan nih orang-orang diabetes itu ya, ketika dia luka, Masya Allah ya, semoga Allah menyembuhkan kepada antum yang sedang sakit diabetes dan Allah mengampuni dosa-dosa antum ya. Sebab tidak ada orang yang tersakiti di dunia ini seorang muslim kecuali Allah gugurkan dosanya, begitu ya. Jadi orang yang terkena luka yang tidak sembuh-sembuh itu akan bernanah dan terus. Apalagi nanti di neraka itu begitu. Orang lukanya nggak sembuh-sembuh dan akan terus membusuk dan terus membusuk, akan mengeluarkan nanah. Dan nanah itu tidak akan sedikit, banyak. Maka mereka akan minum dengan nanah tersebut. Masya Allah.
Ya, sangat menyeramkan sekali. Wa ghassaqa ma yasilu min sadidin ahlin nar fa innahum yazukunahu juzu bidzalika fa innahum, maka sesungguhnya mereka yazukunahu akan merasakan yajuju ya, yang diperbolehkan itu yaitu merasakan itu bidzalika, dengan hal demikian ya. Jadi yang mereka rasakan itu adalah yang boleh mereka rasakan di neraka itu adalah minum nanah yang keluar dari badan-badan mereka. Masya Allah. Sangat menyeramkan sekali. Ya, merinding bacanya ini. Jaza'au wifaqa. Jaza'au wifaqa. Apa itu? Balasan yang akibat perbuatan mereka. Muwafiqan li'amalihim. Ya. Sebanding sesuai dengan amal mereka. Fala zamba a'zam, dan tidaklah ada dosa atau ya dosa yang besar minal kecuali daripada kekafiran. Masya Allah. Wala azaba a'zam minan nar, dan tidak ada yang berat siksaannya kecuali siksaan neraka. Subhanallah. Tidak ada dosa yang besar kecuali kekafiran. Orang muslim membunuh, dia bisa tobat. Dia bisa memperbaiki dirinya. Orang muslim riba, dia bisa bertobat. Dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi ketika kafir, Masya Allah, ya berat sekali. Tidak mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Sangat berat sekali. Ya, begitu. Artinya ketika ada seorang muslim yang berbuat dosa, maka dia berada pada kehendak Allah. Kalau Allah berhendak mengazabnya, maka dia akan terkena azab. Tapi kalau Allah berhendak mengampuninya, maka dia akan diampuni. Kecuali orang-orang yang berbuat kafir, mengingkari Allah, maka tanpa dilihat, tanpa dihisab, langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Innahum kanu la yarjuna. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Disebabkan innahum, karena mereka kanu la yarjuna, keadaan mereka itu la yarjuna, yakhafuna, tidak takut, malah menantang. Berapa banyak orang kafir menantang Allah dan tidak merasa takut begitu, ya. Hisaban, dengan adanya hisab, yaitu ingkari humul ba'ts, ingkar terhadap adanya hari pembalasan. Wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Kadzaban takdziban, kidzaban, penekanan sekali, takdziban, dengan dusta yang sebenar-benarnya dusta. Jadi mendustakan Al-Quran itu bukan sekedar, oh ya saya nggak percaya, oh ya nggak percaya. Bukan begitu. Mereka nggak percaya, dengan nggak percaya mereka mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Kemudian bukan hanya mencari kesalahan di dalam Al-Quran, tetapi juga menyalahkan orang yang membawa Al-Quran tersebut. Yang disebut dengan kadziban takdziba. Nah, begitu. Ya, jadi bukan sekedar, ya saya nggak percaya. Oh, anggap Al-Quran itu adalah cerita dongeng biasa. Bukan hanya sekedar itu. Tidak percaya dengan Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, dan menyalahkan Rasulullah SAW yang telah membawanya. Begitu. Mereka mengatakan sihir lah, mereka mengatakan kahin lah, dan yang lain sebagainya. Begitu ya. Wa kulla syai'in, ya, dan tiap-tiap sesuatu dari mana? Minal a'mal, dari amal, ahsainahu, kami menghitungnya. Ya, ahsainahu. Wa in ta'udu ni'matallaha la tuhsuha. Ini sama. Ahsainahu. Apa itu? Dobatnahu. Kami mencatatnya. Ya. Pada apa? Kitaban. Pada sebuah kitab. Kutuban fil lauhil mahfuz. Kitab di dalam lauhil mahfuz. Linujaziya alaihi,
untuk kami berikan padanya pahala. Wa min dzalika, atau maksudnya linujazi yang alaihi adalah memberikan kami pahala ataupun dosa, tergantung dari amalnya. Tapi di sini memberikan iqab, ya, siksa, begitu. Wa min dzalika takdzibuhum, ya, di antara penyebab mereka disiksa itu antaranya adalah takdzibuhum bil Quran, mendustakan Al-Quran. Fazuku, maka fayuqalu lahum, ya. Fazuku, maka ada yang mengatakan fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka fil akhirati, di akhirat, inda wuqu'il azab, ketika mereka merasakan azab. Wuqu'i, merasakan al-azab, alaihim, terhadap mereka. Zuku jazaakum, nah, dikatakannya begitu. Zuku, rasakanlah, jazaakum, ya, balasan kamu. Falan nazidakum illa azaba, dan kami tidak akan menambah, ya, kepada kalian illa, kecuali azab. Fauqa azabikum, azab di atas azab. Masya Allah. Ya, ini harus kita renungkan bahwa Al-Quran itu adalah hak, kalimatnya adalah hak, suatu kejadiannya yang akan kita alami adalah hak. Maka percayalah dan yakinilah kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber kehidupan manusia, sebagai sumber syifa bagi manusia dan yang lain sebagainya. Ya, jadi jangan pernah melepas diri dari Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sahabat. Dimanapun kita berada, bacalah Al-Quran. Baik, pemirsa STJ Sorogan Tafsir Jalalain, kiranya cukup saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika antum, atau pastinya antum menemukan kekeliruan dari saya, silahkan komen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.